to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andi Chandra, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan PPL pada kelas 12 IPA 1. Untuk lebih jelasnya maka saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Oke ya, baik semua ya. Sebelumnya, sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa bersama-sama. Minta tolong Aprizal, bin doa. Siap, berdoa, mulai. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan materi kita, siapa yang udah hadir hari ini? Hadir semua ya? Oke, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Nah, coba sebelum kita masuk materi, buku kamu sudah siap semua di meja? Alat tulisnya? Sebelum kita masuk materi, mungkin kamu sudah ingat materi tentang pecahan. Ya, ada kaitan ini. Pecahan, bagaimana menyederhanakan operasi bentuk pecahan. Masih ingat ya? Kalau pecahannya 4/6, penyederhananya berapa? 2/3. Itu untuk materi prasyarat. Nah, baru kita masuk materi kita. Nah, tujuan pembelajaran kita, ya, apa tujuan pembelajaran kita? Coba baca, Liza. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami konsep percobaan, peluang sampel, titik sampel, kejadian, dan peluang suatu kejadian dengan tepat. Nah. 2. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Nah, oke ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mendeskripsikan atau memahami konsep percobaan. Ya, ada namanya ruang sampel. Itu apa ruang sampel? Ada namanya titik sampel. Kejadian itu apa? Kemudian peluang kejadian apa? Itu seperti apa? Selanjutnya yang kedua, kamu bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, soal dalam bentuk kontekstual. Ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, apa kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Ya, banyak. Ya. Oh, contoh, sekarang ini lagi proses persiapan pemilu kan? Nah, proses persiapan pemilu, waktu menentukan nomor urut calon presiden misalkan, dan nomor urut 1, 2, dan 3, itu diundi. Nah, yang ini kaitannya. Ya, itu salah satunya. Ada lagi contoh yang lain. Nah, mungkin kamu sekarang kelas 12, ya, kelas 12 IPA, ya. Kamu persiapan untuk lanjut kuliah, menentukan jurusan, pasti bingung. Ya kan? Yang mana? Nah, untuk lebih detailnya dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai ya, ada bentuk video ya, kita video singkat ya. Coba kamu simak dulu, pahami maksudnya ya. Dan belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan dunia. Namun, tidak ingin sesuai dengan satu ini. Coba kamu perhatikan, kira-kira sama ada teman-teman yang lain.
Kopi sudah selesai. Ini saya belum selesai. Nah, kira-kira ada teman-teman sendiri. Kamu kenapa? Saat ulangan hari yang tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya, harusnya aku hal kecil apapun itu jangan dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan, memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Nah, itu sebagai motif, Pak. Orang-orang seperti itu mungkin. Nah, oke ya, materi kita tentang apa? Peluang kejadian. Mungkin. Ya. Nah, tahapan belajar kita yang saat ini, ya, nanti Pak jelaskan ya tahap-tahapannya. Yang pertama nanti materi Pak kasih materi yang secara singkat bentuk PowerPoint. Sudah itu ada alat peraga. Nanti timbullah pertanyaan kamu, untuk apa alat peraga ini? Ya, kemudian kita bagi kelompok sudah ditentukan kan? Sudah itu selanjutnya kita diskusi, kita presentasi, selesai presentasi, evaluasi diri, ya, dan penutup. Oke, itu tahapannya. Ini bisa kamu baca. Ini contoh satu. Misalkan Anda melempar satu keping uang logam. Apa itu uang logam? Setelah dilempar, sisi yang menghadap ke atas hanya dua kemungkinan, yaitu angka dan gamma. Tergantung uang logamnya seperti apa. Kalau uang logamnya beda lagi, nah beda jenisnya kan. Nanti ada ruang sampel, ada titik sampel, kemudian nanti kita menggunakan alat peraga ya untuk lebih detailnya. Contoh kedua, pada percobaan pelemparan sebuah dadu, mata dadu. Setahu kamu dadu itu bentuknya apa? Kubus. Ya. Apakah ada bentuk lain? Nah, ada yang belum tahu. Maka kita kenalkan. Ya. Nah, nanti ada ruang sampel, ada sampel, kita jelaskan ya di alat peraga. Nah, ini ada cara menentukan ruang sampel. Nah, dapat ditentukan dengan cara mendaftar, menggunakan tabel atau diagram. Nah, ini contohnya. Oke, selanjutnya kita kenalkan alat peraga. Alat peraga ada bentuk dalam nyata, ada dalam bentuk virtual. Nah, ini koin ya, koin 1000-an. Nah, ini kebetulan kemarin baru nyampe, pesan di Shopee. Nah, ini dadu. Pak, pesan dua. Ini alat peraga. Ya, nanti. Nah, dadu bentuknya kubus. Nah, ada matanya apa? 1, ya, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ya keseluruhannya itu ada 6 sisi.
Ya, kalau digabung itu namanya ruang ruang sampel. Titik sampel yang mana? Ini titik sampel. Setiap sudut yang kita lihat itu titik sampel. Kita uncang dadu, nah lihat yang di atas mana yang muncul? Itu namanya titik sampel. Ada berapa titik sampelnya? Ya, kejadian apa yang pelemparan satu kali? Ya, yang mana? Misal yang ditanya, kejadian mata dadu genap. Yang mana genap? Ini 4. Sudah ada lagi, ada lagi. Nah, ya ada berapa totalnya? Ada 3. Itu dadu. Ya, kebetulan ini. Nah, apakah dadu bentuknya hanya seperti ini? Tidak. Ada yang lain. Ini kebetulan Pak bawa. Nah, nanti bisa kamu lihatkan. Nah, ya. Ada bentuk apa nih? 5 segitiga. Ya. Ada segi berapa ini? Nah, 8 atau 12 ini. Ayo, banyak nih seginya. Nah, ini. Jarang kita. Pernah kamu lihat ini? Belum kan? Nah, baru Pak perkenalkan. Terpaksa Pak. Adakah alat peraga yang lain yang selain alat nyata? Ada namanya virtual. Nah, coba kamu perhatikan yang virtual. Ini contoh. Nah, ini ada ini gambar bintang, ada orang ya. Nah, misal Pak lemparkan yang satu. Nah, bintang. Nah, tinggal kamu simbolkan mana yang angka, mana gambar, ya. Ini contoh. Kemudian ada lagi contohnya dadu. Ini dadu, satu dadu kan. Nah, kita gulungkan. Nah, itu bisa digunakan nanti ya. Kalau dia 2 dadu, kamu copy paste aja. Kita tambah lagi. Nah, ini 2 dadu. Kamu blok sekaligus. Sebenarnya Pak, mau pakai laptop. Virtual. Kemudian ada lagi namanya kartu. Nah, ini yang virtualnya bisa kita gunakan. Nah, dari penjelasan tadi, ada yang tanyakan enggak? Ada yang bisa ya? Apa? Liza? Ada yang tanyakan? Berkaitan dengan alat peraga kita. Hah? Apa bisa semua? Yang mana? Bola. Bola ini tergantung kasusnya. Soalnya, ya. Nah, untuk detailnya kita ini ya. Kita diskusi kelompok. Oke. Kemarin sudah dibagi kelompok sesuai pemetaan. Sudah kan? Nah, silakan kamu kembali ke kelompoknya masing-masing yang sesuai sudah ditentukan kemarin ya. Silakan sambil Pak bagikan LKPD-nya. Nah, silakan. Nah, LKPD ini yang dikerjakan satu, yang satu cadangan. Kalau ada salah pakai ini ya. Nah, ini alat peraganya. Nah, oke, yang gantian Be. Nah. Ini angka gambar susunannya, mana koin tadi? Mana lagi koin? Dia besar kalau. Sah, mana koinnya? Nah, ini kan 2. Ya, angka gambar susun. Yang ini kan ada 2. Angka gambar. Ini pasangkan ini dengan ini. Angka gambar susun. Yang ini susunnya angka gambar. Urutannya ini angka gambar. Ini angka gambar. Jadi kan kita pasangkan. Nah, ini susun. Nah, angka gambar kan? Ya kan? Ini gambar angka, gambar. Itu susunan. Sudah? Bisa nih, ini contoh ya tadi ya. Ini kan koin, angka, gambar. Ini urutannya. Jadi ini koin 1, koin 2.
berarti peluang A. PA Peluang kejadian. Tulis B. Sama di contoh mana yang di masalah 1. Peluang terambilnya bernomor angka genap. Oh, berarti kau peluang Nah, kamu gambar pada uang logam dan iya. kok. Ya, pertanyaannya peluang kejadian. Tulis dulu. Peluang kejadian. Peluang kejadian. Nah, ini kan peluang kejadian ya. Muncul gambar pada uang logam dan angka ganjil pada dadu. Pada dadu. Berarti sini lambangnya sama. Buat baik kamu kejadian PK. Sama kan? Enggak, kegiatan 3, kaki masalah 1 urutannya. Sedang kegiatan 3 kan masalah 1. Iya. 1 2 3. NS itu ruang sampel, ini ruang sampel S. Oh iya, ada 6. Nah, kelompok 1 silakan ke depan. Siapa perwakilan? Bawa. Ini siapa yang ngirim duluan? Adelia. Sudah kirim di grup? Ini nah, silakan. Yang lain perhatikan ke depan ya. Simpan. Kegiatan 1 pada pelebaran 2 buah kesimpulan sebanyak 1 kali. Dapatkah kamu menentukan ruang sampel, titik sampel dan tidak titik sampel? Ruang sampel AA, AG. Kenalkan saya Berdevi Rahman. Izin bertanya, apa kesimpulan dari kegiatan 1 yang kalian kerjakan? Ya, terima kasih. Ya, silakan dijelaskan. Kemunculan mata gaduh ganjil adalah 1/2 dan mata gaduh kurang dari 5 adalah 2/3. Terima kasih telah menjawab. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Kelompok 2? Sudah? Cukup ya? Nah, silakan. Tutup. Baik, mungkin saja dari kelompok pagi yang akan menjelaskan pesan kesimpulannya yang akan dijelaskan oleh yang akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjut ke kelompok 2. Ya. Kita refreshing sebentar. Breaking. Coba berdiri semua. Seluruhnya. Ada. Berarti konsentrasi kan? Nah, kalau disuruh duduk kembali kamu pasti ke kursi nanti kan? Itu antonim. Kebetulan itu konsentrasinya lebih fokus lagi. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Siapa yang sudah ngirim? Sudah ngirim tadi ya? Nah, silakan. Ada yang tanyakan? Kelompok tadi kan kelompok 3. Nah, kelompok 2 atau kelompok 1 yang nanya gantian? Nah, silakan tanyakan. Ya. Nah, perkenalan dulu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Satiti dari kelompok 1. Ini bertanya,
Kenapa munculnya mata gandum genap? Ada yang berangkat satu per satu, satu, dua. Sedangkan yang kita lihat genap itu kan berbeda. Nah, iya, silakan. Karena yang dilakukan sama satu ditambah tiga, satu ditambah lima, dua ditambah dua, dua ditambah empat, dua ditambah enam dan seterusnya. Dari satu ditambah satu kan dua belas, tiga ditambah satu ditambah tiga empat. Nah, yang paling dihitung itu masih dapat satu. Dikatakan jum, baca soal ya. Jum. Nah, ini. Nah, kalimatnya. Oke, udah. Ada lagi kelompok 2? Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, silakan kesimpulannya dan penutup. Ya, yuk dijelaskan. Jadi hasil dari PA adalah 1/6 dan PB adalah 1/2. Nah, silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Ini kan necis sudah ada ya? Sudah. Ini kelompoknya sudah dibuat, kelompok 1 nama kelompoknya? Kelompok 2? Nah, sudah ya. Yang maju siapa? Ini ya. Sudah benar ya? Lagi necis. Ini yang maju siapa? Kita lanjut ke evaluasi diri. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Punya terbatas ya, 10 soal 10 menit. Ya, baca soalnya, baca perintahnya. Ya. Nah, langsung kamu silakan kamu buka Google. Nah, di Google itu kamu browsing. Matikan. Ya. Browsing ya, ketik di Google Chandra CBT huruf kecil semua .com. Lanjut deh, karena jaringan. Pilih sembarang. Dia tuh jaringannya, kalau jaringannya lambat sudah. Nah, karena banyak yang maki. Baca juga. Token salah. Seluruhnya perhatikan ke depan, HP-nya simpan dulu di atas meja, ya. Nah, inilah hasil kamu, ya. Soal yang dibahas tadi ada di diskusi, ya. Ada soal tentang apa? Baju tadi. Baju ya. Ada soal tentang kisaran. Ya. Nah, ada ya. Nah, tentang peluang. Nah, sudah itu ada soal tentang ruang sampel, ya. Nah, itu hasilnya. Nanti hasil semuanya dikirim di grup ya. Nah, oke. Untuk materi kita, ya, evaluasi dirinya sudah. Kita selanjutnya di bagian terakhir, bentar lagi penutupan, ya. Ya. Kesimpulan yang kita pahami dari kegiatan dari awal, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, menyimpulkan? Ada? Kita sama-sama? Jadi materi yang kita bahas, kita menggunakan media alat peraga, artinya kita bisa memahami konsep percobaan, mengetahui ruang sampel. Misalkan ruang sampel apa? Koin, dadu, kartu break, ya, dan kejadian-kejadian lain. Kemudian ada lagi menentukan titik sampel, kemudian bisa menentukan peluang kejadian dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, itu. Nah, menurut kamu bagaimana pembelajaran hari ini? Gimana?
Dari awal gunakan. Hah? Lebih seru gunakan alat peraga. Iya kan? Ada media kan? Nah, tapi kalau belajarnya pakai abstrak, ya, dalam bentuk abstrak selama ini tahun kemarin, bingung kan? Apa itu dadu itu? Kartu break itu apa? Taunya kartu? Itu kan bingung. Kemudian materi yang dipelajari hari ini, yang kamu pahami tentang apa? Peluang kejadian. Sudah terpaham dengan ruang sampel? Paham ya? Nah, ruang sampel 1 dadu berapa? 6. 2 dadu berapa? 36. Kalau 1 koin, 1 dadu ruang sampelnya berapa? 12. Bisa ya semua? Nah, materi yang kita pelajari hari ini, ya, yang belum dipahami tentang apa kira-kira? Materi yang belum dipahami? Hah? Ada? Mungkin di bentuk yang lain. Ya, kejadian-kejadian yang belum kamu pahami. Mungkin di bentuk yang lain. Itu butuh sering banyak, istilahnya, banyak latihan. Dia sering berlatih ya. Nah, silakan kamu berlatih di rumah, pelajari lagi. Ya, nanti ada tugas di buku paket di halaman, kalau tidak salah, di halaman 85. Silakan kamu kerjakan latihan soal berkaitan peluang kejadian. Ya, ada 1 soal dalam kehidupan sehari-hari kita berkaitannya. Selanjutnya, materi berikutnya setelah peluang kejadian, ya, kita bahas berkaitan peluang kejadian bersyarat. Ya, oke. Nah, Pak akhiri, ya, kita ambil sisi positifnya pembelajaran ini. Ingat ya nak, kita belajar matematika, materi peluang. Pak, kok kita pakai kartu ini? Ngapa kita pakai dadu, bola? Ini kan tidak dibolehkan. Misalkan kebanyakan kan banyak sisi negatif. Ambillah sisi positifnya, banyak manfaatnya. Mungkin orang bermain, ini bukan untuk main judi, bukan. Emang benar ini digunakan untuk orang judi. Yang menemukan juga, ya, ilmu ini orangnya hobi judi, tapi dia susah sendiri karena salah gunakan. Ya, ilmu itu digunakan kalau salah sesat gitu. Kalau digunakan bagus banyak manfaatnya. Ya mungkin contoh patir dia menggunakan alat peraga ini, dia main sulap. Menyenangkan anak-anak. Sulap. Ya, ada seperti itu sulap. Ada sulap pakai dadu. Banyak sulap kan? Nah, itu bisa jadi. Oke ya. Nah, kalau sudah, ya, Pak Hairi, materi kita batas ini, ya. Pak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Baiklah, teman-teman, kita berdoa. Doa mulai. Masya Allah.